Ada berbagai faktor yang penyebab anak itu melakukan suatu tindak pidana. Perlu nih adanya betul-betul pengawasan dari orang tua dalam memberikan fasilitas untuk anaknya. Jadi tidak hanya sekedar memberikan fasilitas, tapi perlu dong kita untuk memantau juga. Bagaimana mungkin anak ini ditempatkan di suatu tempat yang bukan semestinya, kan gitu. Berarti memang masih minimnya ya Bang fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh negara, terkhususnya untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum ini. Bahwa dalam soal konteks mengenai perlindungan terhadap anak itu adalah bukan semata-mata tanggung jawab daripada pemerintah orang tua, tapi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Puspa, apa kabar? Balik lagi di podcast kita kali ini. Nah, pada siang hari ini kita akan membahas terkait semakin maraknya kasus yang berhadapan dengan hukum yang terjadi pada anak. Lalu yang jadi pertanyaan adalah, apakah masih relevankah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak saat ini? Nah, untuk itu kita akan bahas isu ini bersama advokat yang paling kece, yaitu Bang Ranaf. Halo Bang. Halo. Nah, apa kabar nih Bang? Baik. Baik. Kalau boleh tahu, Abang udah jadi advokat udah berapa lama nih? Kalau untuk jadi advokat masih lumayan baru, kurang lebih 9 tahun masih. Wah, 9 tahun sudah menuju 10 tahun. Berarti sudah cukup lama lah ya Bang menggeluti tentang hukum-hukum di Indonesia, terutama khususnya untuk anak. Ya, kurang lebih seperti itu sih Mbak. Wah, berarti kita nggak salah dong ya menghadirkan narasumber yang super kompeten di bidang sistem peradilan anak. Nah Bang, di sini Sarah mau tanya nih, gimana sih pandangan perihal anak yang berhadapan dengan hukum itu sendiri menurut Abang? Kalau mengenai diskusi anak yang berhadapan dengan hukum, tentu adalah akan kembali kepada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahwasanya di dalam pasal 1 angka 3, 4, dan 5 itu menyebutkan ada 3 kualifikasi anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai korban, dan anak sebagai saksi. Nah, inilah yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Cuma yang lebih spesifik diatur di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana itu dominan mengenai anak yang berkonflik dengan hukum atau yang sering disebut dengan anak sebagai pelaku tindak pidana. Berarti semua anak yang mulai dari saksi, pelaku maupun dia korban itu termasuk di dalam kategori anak yang berhadapan dengan hukum gitu ya Bang? Ya, benar Mbak Sarah. Oke. Terus Bang, ini pertanyaan lagi nih. Lalu gimana sih upaya yang dapat dilakukan dalam hal meminimalisir anak-anak yang berhadapan dengan hukum ini sendiri? Kalau dalam soal konteks anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum ini, memang ya belakangan ini kita lihat cukup maraknya anak yang terlibat dalam hal perbuatan pidana. Ada berbagai faktor yang penyebab anak itu melakukan suatu tindak pidana, baik itu dari faktor keluarga sendiri, artinya memang kurangnya monitoring dari pihak orang tua atau keluarga, dan kedua juga adalah mengenai dari pergaulan mereka, di mana anak ini terbiasa bergaul dengan lingkungan yang mungkin tidak baik untuk dia. Dan ada juga faktor mengenai ya soal pemberian fasilitas terhadap anak ini juga sih, misalnya dengan menggunakan gadget ataupun pemberian sepeda motor. Seperti kita ketahui sekarang ini kan anak-anak itu sudah hampir semua menggunakan fasilitas seperti ini yang cenderung disalahgunakan oleh anak ini sehingga terjerumus dalam hal melakukan tindak pidana. Seperti pemberian misalnya sepeda motor, kadang disalahgunakan menjadi terlibat dalam geng motor kan. Oh iya betul. Bahkan bisa menjadi pelaku tindak pidana kekerasan seperti yang kita sering saksikan belakangan ini, geng motor ataupun begal gitu. Iya, berarti cukup banyak ya Bang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya
kasus-kasus pada anak ini. Salah satunya juga kayak Abang bilang tadi, fasilitas-fasilitas yang dikasih orang tua itu juga ikut serta kalau tidak dilakukan dengan cara yang positif membawa ke arah yang negatif gitu ya Bang? Ya benar, tapi memang di satu sisi seperti kita pahami ya, artinya dengan gadget ini, handphone ini, kalau ini digunakan dengan baik pasti hasilnya akan baik juga. Betul. Karena apa? Banyak pelajaran atau nilai-nilai yang baik kita gali dari media kan gitu. Iya. Tapi apabila ini disalahgunakan, ya tentu hasilnya juga tidak baik kan gitu. Kita paham bahwasanya anak-anak sekarang ini, walaupun kita gampang kali mengakses di dunia teknologi Gadget, sekarang ini, betul gadget sekali. ini kan, segala apapun bisa kita akses. Nah, apabila anak ini menyalahgunakannya, ya cenderung dia akan membuat perilaku yang tidak baik kan gitu. Kira-kira itu sih pengalaman kita yang selama ini dalam hal menangani anak yang berkonflik dengan hukum ini. Wah, berarti perlu nih adanya betul-betul pengawasan dari orang tua dalam memberikan fasilitas untuk anaknya. Jadi tidak hanya sekedar memberikan fasilitas, tapi perlu dong kita untuk memantau juga penggunaan fasilitas-fasilitas yang telah kita berikan. Terus Bang, ini ada pertanyaan lagi nih. Apakah efektif tindak pemidanaan yang diterapkan bagi anak-anak pelaku yang berkonflik dengan hukum di Indonesia itu sendiri? Kalau kita kembali ke soal pemidanaan ya, kalau di dalam filosofi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana itu bahwasanya pemidanaan adalah sebenarnya upaya terakhir. Cuma yang cenderung diterapkan saat ini, justru pemidanaan itu menjadi yang di atas atau yang paling awal digunakan ya. Sementara kalau dikembalikan kepada Undang-Undang SPPA itu adalah di nomor terakhir sebenarnya pemidanaan itu. Makanya seperti tadi di awal saya sampaikan, asasnya itu adalah ultimum remedium. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa ini yang justru dikedepankan terhadap anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana? Memang ada beberapa kendala yang hingga pada saat ini belum tuntas ya. Seperti yang kita ketahui di dalam Undang-Undang SPPA, itu harusnya adalah fasilitas LPAS, Lembaga Penitipan Anak Sementara, LPKS, Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. Nah, apakah saat ini fasilitas tersebut sudah ada? Tentunya kan kalau boleh kita lihat belum ada. Bahkan untuk LPKA sendiri, kalau saya tahu saya di Sumatera Utara ini masih cuma satu kan yang ada di Tanjung Gusta. Iya, betul. Nah, bagaimana mungkin anak ini ditempatkan di suatu tempat yang bukan semestinya kan gitu. Harusnya memang ini yang harus didorong kepada pemerintah supaya secepatnya lah diberikan fasilitas ini agar mungkin bisa meminimalisir juga nanti dampaknya kepada anak soal pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum. Itu sih yang perlu untuk dikaji saat ini. Oke, berarti memang masih minimnya ya Bang fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh negara, terkhususnya untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum ini. Ya benar, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana ini kan lahir sebenarnya atau mulai berlaku kan adalah semenjak tahun 2014. Iya. Berarti kurang lebih sekarang sudah 10 tahun. Ya, betul. Tapi seperti yang saya maksud tadi, fasilitas itu kan belum ada. Jadi semuanya bermuara kepada pemidanaan. Yang memang saya sampai sekarang belum sependapat sih soal istilah pidana penjara itu, karena seharusnya dengan berubahnya istilah LPKA itu ya harusnya berubahlah soal penerapan istilah penjara itu, karena LPKA sendiri kan lembaga pembinaan anak, iya, tapi dalam hal penjatuhan putusan dia tetap menyatakan adalah pidana penjara kan gitu. Oh begitu, berarti walaupun dia dimasukkan ke LPKA, tapi dia di dalam pembuatan dia tetap dibilang pemidanaan kepada anak. Oh seperti itu. Terus setahu Abang nih, kasus apa saja sih yang sering terjadi yang paling relevan beberapa tahun belakangan ini? Mengenai tindak pidana yang dilakukan anak belakangan ini memang hampir semua ya tindak pidana sudah hampir semua tindak pidana sudah dilakukan oleh anak. Tapi yang paling cenderung belakangan ini lebih banyak yaitu mengenai soal kekerasan kan gitu. Kekerasan kan gitu. Atau penganiayaan, yaitu awalnya tadi soal geng motor kan pasti akan larinya kepada penganiayaan atau kekerasan itu. Kedua narkotika masih ya Bang? Ya narkotika dan juga kekerasan seksual juga. Kekerasan seksual, oke. Pencurian dengan pemberatan itu masih banyak.
rata-rata nih Bang, anak yang berkonflik dengan hukum ini dari ketiga kasus yang paling sering tadi Abang sebutkan itu di usia-usia berapa tuh Bang paling sering? Bervariasi sih, tapi yang paling banyak mereka itu 15 ke rentang 17. Tapi tidak menutup kemungkinan sih, artinya yang di bawah 14 bahkan yang di bawah 12 pun ada yang melakukan tindak pidana kan gitu. Tapi kembali lagi, kalau anak yang sudah menginjak usia 14 tahun ke atas, itu kan akan bisa diproses. Nah, masalahnya bagaimana dengan anak yang belum berusia 12 tahun yang menjadi pelaku tindak pidana? Ini yang menjadi pertanyaan kan betul. gitu. Kalau menurut undang-undang itu kan otomatis dia tidak bisa diproses kan gitu. Artinya sampai kepada persidangan. Langkah yang diambil adalah penyelesaian dengan musyawarah mufakat, yaitu diversi atau restoratif justice itu kan. Yaitu diversi ini kan lebih kepada penyelesaian di luar di luar pengadilan. Artinya dari non formal dari formal ke non formal kan gitu. Jadi sering sih artinya yang kita tangani banyak korban juga yang merasa tidak terima karena menganggap tidak adil kan gitu. Kenapa hanya karena faktor usia pelaku tindak pidana itu nggak bisa diproses kan gitu. Ya mau nggak mau, terima tidak terima, suka tidak suka, memang itulah aturan undang-undang yang sudah dibuat. Ketika anak yang belum berusia 12 tahun itu memang tidak bisa sampai kepada proses di pengadilan itu. Berarti ini juga informasi mungkin ya untuk masyarakat semua, bahwasannya ada aturan yang memang menyebutkan bahwa anak yang belum berusia 12 tahun ke atas itu belum bisa untuk dipidanakan gitu ya Bang? Iya, hanya sebatas tindakan. Artinya pada saat memang anak diduga melakukan tindak pidana, kalau menurut undang-undang itu kan langsung ini diberikan ruang, artinya baik orang tua sebagai korban, tokoh masyarakat, aparat penegak hukum, disinilah berembuk untuk bagaimana mengambil suatu keputusan dalam hal penyelesaian kasus ini, mau dikemanakan anak ini, kan gitu. Tapi bukan berarti anak ini menjalani proses hukum seperti persidangan yang formal itu gitu. Gitu. Jadi lebih bagaimana proses penyelesaian masalahnya aja lah ya Bang, yang berbeda. Kalau dari penanganan kasusnya perempuan dan anak, anak perempuan dan anak laki-laki, apakah ada perbedaannya juga atau gimana Bang? Sebenarnya sih kalau istilah anak yang berkonflik dengan hukum ini kan tidak menganut sistem, artinya perbedaan gender itu ya, itu tetap mengacu kepada anak. Cuma yang menjadi kendala selama ini yang kita tangani ketika anak yang berkonflik dengan hukum itu adalah perempuan, ini saat dijatuhi hukuman tetap juga ditempatkan kepada rutan perempuan yang dewasa atau LP perempuan yang dewasa. Karena di Medan ini atau di Sumatera Utara ini setahu saya belum ada LPKA khusus anak perempuan. Kira-kira itulah yang saat ini belum ada fasilitasnya. Berarti mereka anak-anak yang memang berkonflik dengan hukum ini digabungkan satu sel dengan wanita dewasa seperti itu Bang? Ya, setahu saya masih seperti itu karena kita juga kemarin menangani anak perempuan yang juga melakukan tindak pidana, ya memang dia ditempatkan di awal itu ada di rutan perempuan. Mungkin ini adalah menjadi suatu masukan juga, artinya kan tidak bagus juga ketika anak-anak itu digabung dengan orang-orang dewasa. Gitu. Lalu Bang, kalau di PKPA sendiri ini saat ini sedang sering melakukan penanganan kasus terkait apa dan kendala-kendala apa saja sih yang sering terjadi dalam penanganan kasus? Kalau mengenai kendala-kendala pasti ada saja ya kendala. Kalau yang kita lihat secara teknis di lapangan sendiri, soal kesamaan persepsi mengenai undang-undang itu sendiri sih. Seperti di awal tadi saya sampaikan, mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak ini kan memang lebih mengedepankan dan melindungi hak-hak anak ya. Artinya kita bukan membela kesalahan hak anak itu sendiri, enggak. Kita tidak pernah membela kesalahan anak itu, tapi kita hanya melindungi hak anak yang berkonflik atau hak anak yang berhadapan dengan hukum itu sendiri. Soal persamaan persepsi ini yang menjadi sering terjadi di lapangan. Misalnya anak ini harusnya kan harus ditahankan gitu. Nah, mengenai soal syarat ini aja pun kita masih memperdebatkan
Padahal sebenarnya kalau di dalam undang-undang SPP itu ketika ada jaminan dari orang tua, seorang anak yang diduga melakukan tindak pidana kan tidak harus ditahan. Nah, pada umumnya ketika anak sudah melakukan tindak pidana yang diduga diancam 7 tahun, pasti polisi akan menahan gitu. Oh, realita di lapangannya Iya. seperti itu ya. Dan kedua, seperti yang tadi, kendala-kendala yang kedua adalah mengenai sarana dan prasarana yang seperti di awal saya sampaikan itu juga sih. Yang tidak memadai untuk tempat khusus untuk anak gitu lah ya Bang. Nah, dan ketiga sih harusnya buat penyidik, Ya. dalam hal ini kepolisian, kejaksaan dan juga memang pengadilan dalam konteksnya hakim, ya betul-betul lah mereka adalah penyidik anak, jaksa anak, dan juga hakim anak. Karena apa? Supaya juga apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu untuk menjunjung tinggi hak-hak anak itu, memperlakukan mereka, menjaga kelangsungan hidup mereka, kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri, bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, itu yang menjadi PR mungkin ke depan ini, dan masukan kita kepada yang mengambil keputusan mengenai soal proses penyidikan di kepolisian maupun di kejaksaan maupun di pengadilan itu betul-betul lah, yaitu yang menangani perkara anak itu mulai di tingkat polisian, alangkah baiknya sesuai dengan amanat undang-undang itu ya penyidik anak, jaksa anak, dan juga hakim anak gitu. Waduh, berarti memang yang harus berperspektif anak gitu lah ya, Bang. Jelas. Oke, berarti sebenarnya realita di lapangannya sendiri, Undang-Undang SPPA ini belum terrealisasikan secara utuh berarti dong? Saya mungkin akan bercerita, dengan lahirnya undang-undang ini kan ada harapan baru. Sebelumnya kan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 97 Undang-Undang Pengadilan Anak ini adalah sudah tidak relevan lagi, sudah tidak sesuai zaman lagi, artinya tidak sesuai lagi dengan kepentingan terbaik bagi anak pada saat itu. Makanya dengan lahirnya Undang-Undang 11 Tahun 2012 ini adalah suatu harapan baru dalam proses penegakan hukum dan menjamin hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Kalau coba kita bayangkan dulu di Undang-Undang Tahun 397 itu masih sebutan anak nakal. Untuk pelaku tindak pidana, bahkan proses penahanannya pun jauh lebih lama di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 97 itu. Kalau di sekarang memang yaitu jauh lebih singkat. Di kepolisian aja 5 hari tambah 5 hari kan gitu, perpanjangan 5 hari, di kepolisian 7 tambah 8 hari, di kejaksaan 5 tambah 5 hari, bahkan di pengadilan hanya 10 tambah 15 hari. Artinya cukup banyak sih yang berubah kan gitu. Tidak mungkin lagi kita mengembalikan undang-undang ini kepada undang-undang yang sudah dihapus. Ini kan sudah dihapus di Undang-Undang Nomor 397 itu karena memang tidak perspektif anak, tidak kepentingan terbaik bagi anak, tidak mengakomodir hak-hak anak di sana kan gitu. Makanya ini bukan soal pasal-pasal yang tertulis di dalam Undang-Undang yang 11 tahun 2012, tapi bagaimana sebenarnya undang-undang ini diperlakukan dengan baik dalam hal bukan soal penanganan ya, tapi kepada pencegahan juga harus diutamakan. Bagaimana supaya anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana itu bisa diminimalisir kan gitu. Kalau bisa ya jangan sampai ada kan gitu. Iya, betul. Kalau dari Abang sendiri nih kira-kira apa sih yang menjadi kasus paling berkesan selama mungkin 1 tahun belakangan ini yang paling berkesan lah sama Abang dalam penanganan kasus anak? Boleh di-share dong ke teman-teman sekalian. Sebenarnya sih hampir semua kasus yang kita tangani itu berkesan, tapi memang di tahun ini ada kasus memang yang betul-betul menyita perhatian kita, bahwasannya kita paham dalam fakta yang kita temukan di lapangan maupun di persidangan. Anak ini kan karena kelalaian mengakibatkan meninggalnya atau matinya orang lain. Kebetulan korbannya juga anak, tapi ya terakhirnya anak ini dituntut dengan pasal kekerasan terhadap anak. Sehingga anak ini sekarang mendekam kalau tidak salah kemarin selama 5 tahun pidana penjara. Kami yakin pada saat itu adalah anak ini memang karena kelalaiannya. Ya, kita tanpa mengurangi rasa empati kepada korban, yang jelas kita temukan pada saat menangani kasus ini, anak ini adalah diduga melakukan
atau menghilangkannya orang, kalau menurut kita ya yang kita temukan kemarin karena faktor kelalaian sih. Faktor kelalaian. Itu yang kemarin baru-baru ini yang kita tangani yang betul-betul berkesan juga ya. Iya, karena dia pelaku dan korban sama-sama anak gitu Iya, ya, betul Bang. memang. Cuma agak gimana ya? Kita kemarin sudah sampaikan dalam nota pembelaan juga sih ya, bahwasanya harus dibedakan lah, benar korbannya anak dan pelakunya juga anak kan gitu. Tapi tidaklah semua korban terhadap anak itu juga harus dikaitkan dengan pasal 80 ya, pasal 80 Undang Perlindungan Anak gitu. Karena yang kita temukan pada saat itu hanya karena kelalaian, namanya anak-anak bermain-main melempar apa ya? Ada yang melempar dia burung waktu itu, tapi kebetulan nggak mengenai. Yang pada saat lempar ini adalah menggunakan sejenis besi yang tajam kan gitu. Terakhirnya mengenai anak korban dan pada saat itu anak korban meninggal dunia. Ya, saya berharap sih artinya bukan bermaksud ini ya, artinya membenarkan tindakan enggak juga. Tapi harus sesuai lah dengan fakta yang di lapangan itu sebenarnya diberikan penghukuman terhadap anak itu. Gitu. Berarti cukup banyak lah ya Bang, bagaimana kita cara penanganan terhadap kasus-kasus anak ini juga harus melihat dari dua perspektif juga, realitanya di lapangan seperti apa dan mengedepankan juga hak-hak anak itu sendiri gitu ya Bang. Iya, tapi yang terpenting adalah memang untuk dalam hal di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini kan lebih mengedepankan penyelesaian dengan kayak mediasi ya, seperti diversi dan restoratif justice tadi itu. Jadi tidak ujuk-ujuk semuanya harus bermuara kepada proses pemidanaan dan penjara gitu. Nah, sudah banyak ya penjelasan terkait dengan bagaimana sih Abang menangani kasus-kasus anak selama ini. Nah, mungkin sebagai penutup nih Bang, ada nggak pesan untuk beberapa pihak, mungkin dari pemerintah atau untuk anak-anak atau adik-adik di luar sana terkait penerapan Undang-Undang SPPA ini? Silakan, boleh mungkin ada Bang. Kalau dari saya pesannya sih soal sarana prasarana tadi yang belum ada, segeralah itu dibuat oleh yaitu pemerintah, dalam hal ini siapa sih yang penyelenggaranya, agar apa? Bahwasanya undang-undang ini betul-betul bisa dijalankan dengan baik demi pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Yang kedua juga adalah mungkin ini adalah pesan juga kepada kita semua, baik orang tua, masyarakat maupun para penegak hukum, bahwa dalam soal konteks mengenai perlindungan terhadap anak itu adalah bukan semata-mata tanggung jawab daripada pemerintah orang tua, tapi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Karena apa? Tentunya generasi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa ini yang akan diharapkan di kemudian hari. Kira-kira seperti itu. Wah, betul sekali. Anak-anak adalah harapan masa depan Indonesia. Mungkin sekian aja podcast kita hari ini. Tungguin lagi podcast-podcast berikutnya. Saya Sarah. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye.